Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi komunikasi dalam mengenalkan industri makanan halal di Indonesia. Besarnya pasar produk halal di dalam dan luar negeri merupakan potensi besar yang dapat mendorong perkembangan industri produk halal dalam negeri. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim merupakan kekuatan tersendiri dalam membangkitkan industri produk halal. Besarnya potensi pasar domestikan menjadi dorongan kuat yang dapat menggerakkan industri produk halal, apalagi didukung dengan kehidupan beragama yang modern dan kerukunan umat beragama yang baik, menjadikan pergerakan perandangan produk di Indonesia akan saling menguatkan. Produk halal secara esensial berfungsi membentuk masyarakat berakhlak mulia dan sejahtera. Kehalalan merupakan hal sangat penting karena makanan mempunyai implikasi terhadap perilaku. Perilaku yang baik atau buruk itu ditentukan oleh makanan yang dikonsumsi. Jika makanannya halal, maka itu akan mendorong kepada perilaku yang baik. Sebaiknya jika makanannya haram, maka akan mendorong perilaku yang kurang baik. Oleh karena itu, diberlakukan strategi yang tepat membangun industri produk halal dalam negeri sehingga berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan akhlak. Meningkatnya gaya hidup halal masyarakat di dunia berpengaruh pada permintaan produk halal. Banyak negara berkontribusi pada bisnis penyediaan produk halal yang mana pengaturan kehalalan produk disesuaikan dengan syariat Islam. Perkembangan industri produk halal negara-negara maju meskipun umat Islam mayoritas seperti Amerika Serikat. Namun pola belanja dan konsumsi pangan disesuaikan dengan ketentuan standar halal. Begitu juga dengan negara-negara lainnya. Ruang lingkup produk halal. Islam mengatur semua hal tentang kehidupan manusia, semuanya tertuang dalam Al-Quran. Sebuah pedoman menjalani kehidupan bagi umat sebagai rahmat lil alamin, termasuk mengenai aturan dalam mengonsumsi sesuatu. Hal ini tuh sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang dapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam Islam, hal yang baik adalah ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya berpengaruh besar dalam pembentukan psikis dan fisik manusia. Begitu juga perilaku dan pembentukan akhlak. Hal ini tuh menjadi tolak ukur dan cerminan penilaian awal yang mempengaruhi perilaku seseorang, karena makanan dan minuman bagi umat Islam tidak hanya sekedar untuk mempengaruhi kebutuhan sehari-hari saja, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual yang memenuhi kebutuhan tubuh. Seiring perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi, produk diolah dari berbagai bahan mentah dan baku dengan berbagai teknik yang metode modern, sehingga produk jadi yang dihasilkan sulit untuk ditelusurin kehalalannya. Untuk itu, pemeriksaan dan sertifikat halal produk menjadi sangat penting. Melalui sertifikat halal, status kehalalan suatu produk dapat diketahui secara pasti sehingga kepentingan konsumen muslim untuk memilih produk sesuai syariat Islam akan terjamin. Sertifikat halal juga merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memberikan ketentraman batin bagi masyarakat. Produk halal diperoleh melalui rangkaian kegiatan meneliti dan memilih kehalalan. Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk itu. Adapun yang dimaksud dengan bahan-bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk dibuktikan dengan sertifikat halal atau dikenal dengan sebutan jaminan produk halal. Pentingnya sertifikat halal didorong oleh keinginan konsumen untuk mengikuti aturan dan keinginan mereka untuk diterima sebagai bagian dari meningkatnya tuntutan global. Sertifikat dan logo halal tidak hanya menjamin terhadap apa yang mereka konsumsi atau gunakan menurut hukum Islam, tetapi juga mendorong memfakturkan untuk memenuhi standar halal. Saat ini tuh banyak perusahaan pangan dan kosmetik di berbagai negara seperti
KFC, Nestle, MCD, dan menjadikan produknya itu dengan brand sebagai produk halal yang telah memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal itu didefinisikan sebagai pengajuan izin dan pemeriksaan produk kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat halal. Sertifikat halal bertujuan memastikan bahwa produk tidak mengandung babi atau produk sampingan, tidak mengandung alkohol, tidak mengandung bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan yang dilarang, telah disiapkan dan diproduksi pada peralatan bersih. Berikut ada beberapa strategi pembangunan industri produk halal di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama ada membangun sumber daya manusia yang berkeahlian di bidang produk halal. Penyelenggaraan aksi gerakan masyarakat halal di Indonesia belum mencapai semua lapisan dan tingkat masyarakat, juga disebabkan karena jumlah SDM-nya dibanding produk halal sangat kurang, sehingga narasumber dan tenaga penyeluruhan belum sebanding dengan jumlah masyarakat muslim di Indonesia. Yang kedua, ada meningkatnya aksi komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang produk halal dengan semua elemen masyarakat sehingga jumlah masyarakat sadar halal itu akan semakin meningkat. Yang ketiga, ada meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penelitian dan pengembangan produk halal. Dengan pembangunan Halal Center sebagai pusat penelitian dan pengembangan di bidang produk halal menjadi salah satu program untuk mendukung hal ini. Dan keempat tuh ada mengkoordinir produksi dan distribusi produk halal. Adanya kontribusi satu pihak dari bisnis produk halal dalam negeri dapat membuat kebijakan masing-masing instansi tidak akan saling tumpang tindih, sehingga satu suara dalam menggerakkan perilaku usaha di bidang industri produk halal. Yang kelima, ada menguatkan peran komunikasi halal. Komunikasi halal yang sudah semakin kiat terbentuk harus dikuatkan perannya oleh pemerintah sehingga mampu menjaring produsen dan konsumen mengembangkan industri produk halal. Dan yang terakhir ada membangun jaringan perdagangan produk halal dalam dan luar negeri. Demikianlah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.